besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah pegawainya. Meski kasus ini sudah berakhir dengan damai, namun DPR akan tetap memanggil Menteri Satrio atas polemik yang ada. Demonstrasi ini dinilai berpengaruh pada citra baik 100 hari kinerja Prabowo Gibran hingga mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi. Kait polemik yang kemudian ada di Kemendikti-Saintek, sejak Senin lalu ada aksi demonstrasi dan sampai sekarang memang masih menjadi bahasan publik begitu ya Bang. Bagaimana Bang Iya, Fernando melihatnya? iya, seharusnya kan ini tidak terjadi ya. Apalagi kalau kita melihat hasil dari survei Kompas terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat memuaskan karena mencapai 80%. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi di dalam pemerintahannya Pak Prabowo, akhirnya merusak dan mengganggu kinerja dari pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang sifatnya itu internal organisasi kementerian ataupun institusi seharusnya itu masih menteri. Jangan sampai mengganggu kerja-kerja dari pemerintahnya Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga aksi demonstrasi ataupun aksi para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini kan mengganggu, bagaimanapun juga akan mengganggu kerja Pak Prabowo dan mengganggu konsentrasinya beliau. Jadi sehingga saya sepakat dan saya setuju dan terus mendorong supaya DPR RI memanggil Pak Satrio selaku Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, termasuk saya berharap Pak Prabowo juga akan memanggil beliau dan melakukan evaluasi lah terkait dengan apa yang terjadi, karena ini persoalan internal yang seharusnya tidak muncul ke publik. Artinya ini meskipun hari ini kan terjadwal diagendakan DPR memanggil Menteri Satrio begitu ya Bang Fernando ya, tapi kemudian batal karena memang bersamaan dengan itu Menteri Satrio ini ada agenda bersama dengan Istana begitu. Dengan kabar masalah ini yang dikatakan sudah berakhir damai, meskipun demikian kalau menurut Bang Fernando masih sangat perlu Bang DPR tetap melakukan pendalaman atas perkara yang terjadi di Kemendikti-Saintek ini. Saya berharap bukan cuma DPR yang melakukan pemanggilan terhadap Pak Satrio, jadi saya tetap berharap DPR juga terus melakukan pemanggilan kepada Pak Satrio, menjawabkan ulang terkait dengan pemanggilan beliau, supaya apa? Supaya jelas terkait dengan persoalan-persoalan internal yang terjadi di kementerian yang dipimpin oleh beliau. Termasuk juga Pak Prabowo melakukan pemanggilan, karena begini, ini kan kelihatannya bahwa sangat bisa dilihat bagaimana kemampuan beliau dalam memimpin sebuah institusi. Ini kan diuji dari adanya aksi yang dilakukan oleh ratusan pegawai Kementerian Saintek dan Kementerian Kemendikti-Saintek. Ini kan akhirnya mengganggu kerja di kementerian tersebut, terus kemudian mengganggu keharmonisan, mengganggu kinerja di kementerian tersebut, karena mau tidak mau atas kejadian ini keharmonisan dan juga akhirnya ketidaknyamanan itu sudah terbentuk, sudah terjadi di kementerian. Karena kalau kita lihat ternyata kan ini adanya kepribadian dari Pak Satrio yang dianggap kurang bisa mengendalikan diri, terus kemudian dianggap semena-mena. Ini kan akhirnya memicu ketidaknyamanan pegawai akhirnya di kementerian tersebut. Evaluasi apa yang kemudian menurut Bang Fernando ini harus dilakukan juga selain di DPR dilakukan pendalaman begitu ya Bang ya, yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo atau dalam hal ini adalah Prabowo sebagai presiden. Apakah kemudian nama Menteri Dikti-Saintek ini bisa dimasukkan dalam daftar menteri-menteri yang seharusnya di reshuffle setelah 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Subianto, Bang? Ya, saya justru berharap sekali Pak Satrio dievaluasi dan dicopot dari posisinya beliau. Karena apa? Karena atas kejadian ini, kembali saya katakan, sudah terjadi ketidaknyamanan dari pegawai di Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Karena kalau kita lihat ya, bagaimana misalnya sampai Ketua Asosiasi Pegawai Kementerian tersebut ikut
melakukan aksi, terus kemudian ada beberapa yang memiliki posisi ikut melakukan aksi. Ini kan berarti bukan persoalan sepele. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan secara serius oleh Pak Prabowo dan DPR RI yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, mungkin Komisi 10 kalau tidak terjadi perubahan. Jadi supaya dilakukan perubahan terkait dengan kepemimpinan di kementerian tersebut, karena mau tidak mau ini sudah terganggu lah, kerja-kerja ke depan akhirnya tidak maksimal terkait dengan kementerian tersebut, tugas-tugasnya mengenai pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Akhirnya orang merasa was-was, khawatir karena dianggap perilaku yang semena-mena dari Pak Satrio akhirnya membuat para pegawai di kementerian tersebut menjadi was-was, karena sewaktu-waktu bisa dilakukan semena-mena pencopotan ataupun pemecatan terkait dengan posisinya. Kalau kita amati demonstrasi yang dilakukan pada hari Senin pagi ya, Bang Fernando ya. Ini kan kemudian pada hari Senin malamnya disampaikan dari pihak Kemendikbudristek sendiri memang sudah ada pertemuan antara Menteri Satrio dengan sejumlah ASN di sana. Dan belakangan kita tahu bahwa hal itu adalah arahan dari istana begitu ya, dalam hal ini melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Apakah kemudian arahan dari istana ini bisa dibaca bahwa sedianya masalah semacam ini, masalah yang ada di Kemendikbudristek ini tidak seharusnya menjadi masalah yang menjadi konsumsi publik dan seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu di internal kementerian, Bang? Ya, makanya tadi ketika awal saya sampaikan bahwa disinilah diuji kemampuan Pak Satrio untuk memimpin sebuah institusi setingkat kementerian kan gitu. Dan ternyata beliau tidak mampu. Jadi mengelola organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan terbukti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi persoalan internal terangkat ke publik, dan ini menjadi perhatian yang serius dari masyarakat kita sampai ada rasa pesimis dari masyarakat. Itu bisa kita baca di media sosial, bagaimana mereka apatis terhadap kepemimpinan beliau, bagaimana akan mampu membangun pendidikan tinggi sementara dari kepemimpinan terus attitude beliau dianggap seperti itu, karena berdasarkan informasi-informasi yang beredar tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalaupun sudah ada teguran dari Sekretaris Kabinet, ya ini kan berarti menjadi perhatian serius dari Pak Prabowo. Saya kira bukan hanya sekedar teguran, bukan hanya sekedar bagaimana mereka bisa menyelesaikan itu di internal sehingga terjadi damai antara pihak-pihak yang waktu itu yang berdemonstrasi dengan Menteri Pak Satrio. Jadi tetapi saya berharap Pak Prabowo juga terus melakukan evaluasi. Jangan sampai menteri-menteri itu menjadi beban beliau nanti di dalam memimpin Indonesia ini ke depan dalam menjalankan program-programnya. Apalagi masalah pendidikan ini kan salah satu program prioritas beliau. Jadi jangan sampai nanti terganggu, tidak bisa terlaksana dengan baik program-program pendidikan ini di masa pemerintahannya beliau. Jadi saya harap beliau segera melakukan evaluasi supaya jangan sampai ada menteri-menteri yang mengganggu kerja-kerja beliau nantinya, mengganggu konsentrasi beliau, mengganggu ruang publik di masa pemerintahan beliau. Sehingga yang seharusnya capaian-capaian untuk keberhasilan, misalnya kalau berdasarkan kepuasan, misalnya nanti bisa melambung sampai ke 90%, akhirnya karena gangguan-gangguan ini ya bisa hanya sekitar 80%. Ini kan sayang, tidak bisa secara maksimal membangun kepuasan masyarakat, terus kemudian berkarya untuk masyarakat. Artinya justru banyak hal yang berkaitan soal polemik yang terjadi di ranah menteri ya, Bang Fernando ya, yang justru membuat citra dari pemerintahan Prabowo Gibran yang harusnya bisa lebih tinggi mendapatkan simpati dan juga kepercayaan publik ini angkanya bisa cenderung akan menjadi turun. Kalau dibiarkan seperti ini, ya bisa saja turun, karena
bagaimanapun juga ruang publik itu kan diwarnai oleh informasi-informasi yang antara kerja-kerja beliau yang sudah baik dengan informasi-informasi kerja-kerja menterinya ini kan akan bisa berpengaruh. Jadi ketika ditanyakan kepuasan masyarakat bisa saja terpengaruh oleh kerja-kerja menteri ini yang mengganggu sehingga tingkat kepuasannya juga jadi berkurang. Jadi saya berharap sekali Pak Prabowo akan mengambil tindakan di 100 harinya beliau untuk bisa melakukan evaluasi terkait dengan menteri-menterinya, siapa yang coba menjalankan agenda pribadi, siapa yang hanya sekedar melaksanakan tugasnya, tidak melakukan suatu inovasi-inovasi untuk kepentingan memajukan program-program yang beliau tetapkan, menjalankan secara baik. Jadi saya kira itu perlu dilakukan supaya apa? Supaya pemerintahnya Pak Prabowo ini bisa memuaskan masyarakat, bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Seperti apa yang beliau inginkan, berulang kali beliau sampaikan kepada publik ketika ada kesempatan. Kalau Bang Fernando sendiri melihat kepercayaan publik yang bisa dibilang cukup tinggi ya untuk pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari masa kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, seperti apa melihatnya Bang? Karena kan angkanya di 80% sekian begitu ya, yang bahkan ini lebih tinggi juga dari kepercayaan publik terhadap presiden sebelumnya, yaitu di era Pak Jokowi. Melihatnya seperti apa Bang? Saya kira wajar, karena apa? Karena begitu Pak Prabowo dilantik, diangkat sumpahnya sebagai presiden, beliau langsung melakukan kerja-kerja untuk kepentingan masyarakat. Program-program prioritas beliau itu langsung segera dilaksanakan. Misalnya seperti ini, masuk di tahun baru, beliau langsung mengeksekusi untuk uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kemudian ada program kesehatan, cek kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia yang berulang tahun. Ini kan program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan. Jadi beliau sangat memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemimpin yang seperti inilah yang seharusnya selalu hadir dan selalu memimpin Indonesia ke depannya, yang memang betul-betul mengerti harapan masyarakat, betul-betul mau melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bukan hanya sekedar janji. Jadi inilah harapan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Dan saya yakin nanti akan berpengaruh terhadap tingkat pemilih untuk pemilu berikutnya. Karena apa? Mereka melihat bahwa pemimpin yang saat ini mampu dan mau melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan. Oke, menjadi salah satu hal yang positif di era pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga diharapkan tidak ada kejadian-kejadian atau polemik yang terjadi di kalangan menteri ya, Bang Fernando ya, agar kemudian kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran ini juga semakin tinggi. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan di 100 hari kerja Pak Prabowo begitu ya. Kalau dari pandangan Bang Fernando sendiri, evaluasi apa Bang yang sedianya dilakukan atau mungkin perbaikan apa yang sedianya bisa dilakukan setelah 100 hari nanti masa pemerintahan Prabowo Gibran ini? Iya, saya itu sebenarnya kembali berharap Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Gitu. Jadi dalam artian apa? Jangan lagi Pak Prabowo itu seolah-olah hanya ingin membalas budi, balas jasanya Pak Jokowi yang sudah membantu beliau untuk bisa memenangkan kontestasi di Pilpres yang lalu. Jadi ketika beliau sudah membantu untuk bisa memenangkan kontestasi, kan ada imbal balik yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo dengan mengambil Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Jadi saatnya Pak Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Prabowo. Sehingga apa? Ketika ada program-program Pak Jokowi yang dianggap menjadi beban beliau di dalam pemerintahannya, silakan jangan dilanjutkan, silakan dilepaskan. Ambil keputusan seperti itu, termasuk juga ketika akan membangun komunikasi dengan Bu Mega. Dan kalau masyarakat banyak melihat, jadi tertundanya, tidak terlaksananya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega itu ya karena ada bayang-bayang ini. Jadi saatnya bagi Pak Prabowo buktikan dengan cara apa? Lakukan pertemuan dengan Bu Mega, silakan lakukan komunikasi terkait dengan bagaimana untuk memimpin Indonesia ini ke depan, apalagi
seperti yang pernah saya katakan bahwa lebih banyak untungnya Pak Prabowo itu membangun komunikasi dengan Bu Mega dibandingkan harus tersandera dengan di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi karena PDIP, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di legislatif tentu akan bisa berbuat banyak, memberikan kontribusi banyak untuk pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi saya kira saatnya bagi Pak Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang itu. Termasuk juga bagaimana beliau coba melakukan evaluasi lah terkait dengan pemerintahannya, terkait dengan kabinet-kabinetnya. Kalau dianggap menjadi beban, beliau bisa mengkoreksi. Misalnya ada beberapa kementerian yang tadinya dipisah, gabungkan kembali kalau itu menjadi beban di dalam pemerintahnya. Termasuk juga ada menteri-menteri yang dianggap menjadi beban beliau, ya silakan aja lakukan pencopotan, reshuffle, apalagi kalau dianggap ada menteri-menteri yang sifatnya ini hanya menunjukkan melakukan kerja untuk presiden sebelumnya, misalnya ada menteri yang seolah-olah seperti menjadi jubirnya keluarganya Pak Jokowi, lebih condong ke situ, tetapi bagaimana karyanya di dalam pemerintahnya Pak Prabowo belum kelihatan. Jadi silakan lakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga dilarang menteri-menteri yang coba mengklaim hasil-hasil dari pemerintahan sebelumnya, misalnya seperti yang lalu mengklaim ada rumah yang sudah berhasil dibangun 40.000 dalam tempo hanya sekitar 3 bulan, ini kan tidak mungkin. Akhirnya menjadi cibiran masyarakat. Jadi jangan seperti itu. Jadi diharapkan Pak Prabowo akan mampu mengendalikan para pembantunya supaya mereka tidak bekerja untuk kepentingan masing-masing, hanya untuk membangun popularitas citra diri masing-masing, apalagi kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan presidensial threshold yang memungkinkan semua partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan pasangan calon presiden wakil presiden, sehingga ya bisa saja masing-masing banyak menteri nanti akan bekerja untuk membangun citra diri, sehingga tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Pak Presiden sebagai visi misi program beliau, karena masing-masing berjalan untuk kepentingan sendiri-sendiri. Oke, perlu adanya sikap tegas dari Presiden Prabowo Subianto ya, Bang Fernando ya, untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, pun juga menjadi salah satu bukti konsolidasi dengan bisa bertemu dengan Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Prabowo Subianto bisa benar-benar melakukan koreksi terhadap para menterinya apabila memang tidak bekerja dengan semestinya. Ini juga hal yang lumrah apabila harus dicopot dan diganti oleh sosok lain yang mungkin lebih kompeten di bidangnya. Santri Brojonegoro, Tribuners membuat gaduh ruang publik seusai aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah pegawainya. Meski kasus ini sudah berakhir dengan damai, namun DPR akan tetap memanggil Menteri Satrio atas polemik yang ada. Demonstrasi ini dinilai berpengaruh pada citra baik 100 hari kinerja Prabowo Gibran hingga mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi. Kait polemik yang kemudian ada di Kemendikti-Saintek, sejak Senin lalu ada aksi demonstrasi dan sampai sekarang memang masih menjadi bahasan publik begitu ya Bang. Bagaimana Bang Fernando melihatnya? Iya, seharusnya kan ini tidak terjadi ya. Apalagi kalau kita melihat hasil dari survei Kompas terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat memuaskan karena mencapai 80%. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi di dalam pemerintahannya Pak Prabowo, akhirnya merusak dan mengganggu kinerja dari pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang sifatnya itu internal organisasi kementerian ataupun institusi, seharusnya itu masih menteri. Jangan sampai mengganggu kerja-kerja dari pemerintahnya Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga aksi demonstrasi ataupun aksi para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini kan mengganggu, bagaimanapun juga akan mengganggu kerja Pak Prabowo dan mengganggu konsentrasinya beliau. Jadi sehingga saya sepakat dan saya setuju dan terus mendorong supaya
DPR RI memanggil Pak Satrio selaku Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, termasuk saya berharap Pak Prabowo juga akan memanggil beliau dan melakukan evaluasi lah terkait dengan apa yang terjadi, karena ini persoalan internal yang seharusnya tidak muncul ke publik. Artinya ini meskipun hari ini kan terjadwal diagendakan DPR memanggil Menteri Satrio begitu ya, Bang Fernando ya, tapi Ya. kemudian batal karena memang bersamaan dengan itu Menteri Satrio ini ada agenda bersama dengan Istana begitu. Dengan kabar masalah ini yang dikatakan sudah berakhir damai, meskipun demikian kalau menurut Bang Fernando masih sangat perlu Bang DPR tetap melakukan pendalaman atas perkara yang terjadi di Kemendikbudristek ini. Saya berharap bukan cuma DPR yang melakukan pemanggilan terhadap Pak Satrio, jadi saya tetap berharap DPR juga terus melakukan pemanggilan kepada Pak Satrio, menjawabkan ulang terkait dengan pemanggilan beliau, supaya apa? Supaya jelas terkait dengan persoalan-persoalan internal yang terjadi di kementerian yang dipimpin oleh beliau. Termasuk juga Pak Prabowo melakukan pemanggilan, karena begini, ini kan kelihatannya bahwa sangat bisa dilihat bagaimana kemampuan beliau dalam memimpin sebuah institusi. Ini kan diuji dari adanya aksi yang dilakukan oleh ratusan pegawai Kementerian Saintek dan Kementerian Kemendikbudristek. Ini kan akhirnya mengganggu kerja di kementerian tersebut, terus kemudian mengganggu keharmonisan, mengganggu kinerja di kementerian tersebut, karena mau tidak mau atas kejadian ini keharmonisan dan juga akhirnya ketidaknyamanan itu sudah terbentuk, sudah terjadi di kementerian. Karena kalau kita lihat ternyata kan ini adanya kepribadian dari Pak Satrio yang dianggap kurang bisa mengendalikan diri, terus kemudian dianggap semena-mena. Ini kan akhirnya memicu ketidaknyamanan pegawai akhirnya di kementerian tersebut. Evaluasi apa yang kemudian menurut Bang Fernando ini harus dilakukan juga selain di DPR dilakukan pendalaman begitu ya Bang ya, yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo atau dalam hal ini adalah Prabowo sebagai presiden. Apakah kemudian nama Menteri Diktisayintek ini bisa dimasukkan dalam daftar menteri-menteri yang seharusnya di reshuffle setelah 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Subianto, Bang? Ya, saya justru berharap sekali Pak Satrio dievaluasi dan dicopot dari posisinya beliau. Karena apa? Karena atas kejadian ini, kembali saya katakan, sudah terjadi ketidaknyamanan dari pegawai di Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Karena kalau kita lihat ya, bagaimana misalnya sampai ketua asosiasi pegawai kementerian tersebut ikut melakukan aksi, terus kemudian ada beberapa yang memiliki posisi ikut melakukan aksi. Ini kan berarti bukan persoalan sepele. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan secara serius oleh Pak Prabowo dan DPR RI yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, mungkin Komisi 10 kalau tidak terjadi perubahan. Jadi supaya dilakukan perubahan terkait dengan kepemimpinan di kementerian tersebut, karena mau tidak mau ini sudah terganggu lah, kerja-kerja ke depan akhirnya tidak maksimal terkait dengan kementerian tersebut, tugas-tugasnya mengenai pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Akhirnya orang merasa was-was, khawatir karena dianggap perilaku yang semena-mena dari Pak Satrio akhirnya membuat para pegawai di kementerian tersebut menjadi was-was, karena sewaktu-waktu bisa dilakukan semena-mena pencopotan ataupun pemecatan terkait dengan posisinya. Kalau kita amati demonstrasi yang dilakukan pada hari Senin pagi ya, Bang Fernando ya. Ini kan kemudian pada hari Senin malamnya disampaikan dari pihak Kemendikbudristek sendiri memang sudah ada pertemuan antara Menteri Satrio dengan sejumlah ASN di sana. Dan belakangan kita tahu bahwa hal itu adalah arahan dari Istana begitu ya, dalam hal ini melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Apakah kemudian arahan dari Istana ini bisa dibaca bahwa sedianya
Masalah semacam ini, masalah yang ada di Kemendikti-Saintek ini tidak seharusnya menjadi masalah yang menjadi konsumsi publik dan seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu di internal kementerian, Bang. Ya, makanya tadi ketika awal saya sampaikan bahwa disinilah diuji kemampuan Pak Satrio untuk memimpin sebuah institusi setingkat kementerian kan gitu. Dan ternyata beliau tidak mampu. Jadi mengelola organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan terbukti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi persoalan internal terangkat ke publik, dan ini menjadi perhatian yang serius dari masyarakat kita sampai ada rasa pesimis dari masyarakat. Itu bisa kita baca di media sosial, bagaimana mereka apatis terhadap kepemimpinan beliau, bagaimana akan mampu membangun pendidikan tinggi sementara dari kepemimpinan terus attitude beliau dianggap seperti itu karena berdasarkan informasi-informasi yang beredar tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalaupun sudah ada teguran dari sekretaris kabinet, ya ini kan berarti menjadi perhatian sebenarnya, perhatian serius dari Pak Prabowo. Saya kira bukan hanya sekedar teguran, bukan hanya sekedar bagaimana mereka bisa menyelesaikan itu di internal sehingga terjadi damai antara pihak-pihak yang waktu itu yang berdemonstrasi dengan Menteri Pak Satrio. Jadi tetapi saya berharap Pak Prabowo juga terus melakukan evaluasi. Jangan sampai menteri-menteri itu menjadi beban beliau nanti di dalam memimpin Indonesia ini ke depan, dalam menjalankan program-programnya. Apalagi masalah pendidikan ini kan salah satu program prioritas beliau. Jadi jangan sampai nanti terganggu, tidak bisa terlaksana dengan baik program-program pendidikan ini di masa pemerintahannya beliau. Jadi saya harap beliau segera melakukan evaluasi supaya jangan sampai ada menteri-menteri yang mengganggu kerja-kerja beliau nantinya, mengganggu konsentrasi beliau, mengganggu ruang publik di masa pemerintahan beliau. Sehingga Sehingga yang seharusnya capaian-capaian untuk keberhasilan, misalnya kalau berdasarkan kepuasan, misalnya nanti bisa melambung sampai ke 90%, akhirnya karena gangguan-gangguan ini ya bisa hanya sekitar 80%. Ini kan sayang, tidak bisa secara maksimal membangun kepuasan masyarakat, terus kemudian berkarya untuk masyarakat. Artinya justru banyak hal yang berkaitan soal polemik yang terjadi di ranah menteri ya, Bang Fernando ya, yang justru membuat citra dari pemerintahan Prabowo Gibran yang harusnya bisa lebih tinggi mendapatkan simpati dan juga kepercayaan publik ini angkanya bisa cenderung akan menjadi turun. Kalau dibiarkan seperti ini, ya bisa saja turun karena bagaimanapun juga ruang publik itu kan diwarnai oleh informasi-informasi yang antara kerja-kerja beliau yang sudah baik dengan informasi-informasi kerja-kerja menterinya, ini kan akan bisa berpengaruh. Jadi ketika ditanyakan kepuasan masyarakat, bisa saja terpengaruh oleh kerja-kerja menteri ini yang mengganggu, sehingga tingkat kepuasannya juga jadi berkurang. Jadi saya berharap sekali Pak Prabowo akan mengambil tindakan di 100 harinya beliau untuk bisa melakukan evaluasi terkait dengan menteri-menterinya, siapa yang coba menjalankan agenda pribadi, siapa yang hanya sekedar melaksanakan tugasnya, tidak melakukan suatu inovasi-inovasi untuk kepentingan memajukan program-program yang beliau tetapkan, menjalankan secara baik. Jadi saya kira itu perlu dilakukan supaya supaya pemerintahnya Pak Prabowo ini bisa memuaskan masyarakat, bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Seperti apa yang beliau inginkan, berulang kali beliau sampaikan kepada publik ketika ada kesempatan. Kalau Bang Fernando sendiri melihat kepercayaan publik yang bisa dibilang cukup tinggi ya untuk pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari masa kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, seperti apa melihatnya Bang? Karena kan angkanya di 80% sekian begitu ya, yang bahkan ini lebih tinggi juga dari kepercayaan publik terhadap presiden sebelumnya, yaitu di era Pak Jokowi. Melihatnya seperti apa Bang?
saya kira wajar. Karena apa? Karena begitu Pak Prabowo dilantik, diangkat sumpahnya sebagai presiden, beliau langsung melakukan kerja-kerja untuk kepentingan masyarakat. Program-program prioritas beliau itu langsung segera dilaksanakan. Misalnya seperti ini, masuk di tahun baru, beliau langsung mengeksekusi untuk uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kemudian ada program kesehatan, cek kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia yang berulang tahun. Ini kan program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan. Jadi beliau sangat memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemimpin yang seperti inilah yang seharusnya selalu hadir dan selalu memimpin Indonesia ke depannya, yang memang betul-betul mengerti harapan masyarakat, betul-betul mau melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bukan hanya sekedar janji. Jadi inilah harapan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Dan saya yakin nanti akan berpengaruh terhadap tingkat pemilih untuk pemilu berikutnya. Karena apa? Mereka melihat bahwa pemimpin yang saat ini mampu dan mau melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan. Oke, menjadi salah satu hal yang positif di era pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga diharapkan tidak ada kejadian-kejadian atau polemik yang terjadi di kalangan menteri ya, Bang Fernando ya, agar kemudian kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran ini juga semakin tinggi. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan di 100 hari kerja Pak Prabowo begitu ya. Kalau dari pandangan Bang Fernando sendiri, evaluasi apa Bang yang sedianya dilakukan atau mungkin perbaikan apa yang sedianya bisa dilakukan setelah 100 hari nanti masa pemerintahan Prabowo Gibran ini? Iya, saya itu sebenarnya kembali ini ya, berharap Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Gitu. Jadi dalam artian apa? Jangan lagi Pak Prabowo itu seolah-olah hanya ingin membalas budi, balas jasanya Pak Jokowi yang sudah membantu beliau untuk bisa memenangkan kontestasi di Pilpres yang lalu. Jadi ketika beliau sudah membantu untuk bisa memenangkan kontestasi, kan ada timbal balik yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo dengan mengambil Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Jadi saatnya Pak Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Prabowo. Sehingga apa? Ketika ada program-program Pak Jokowi yang dianggap menjadi beban beliau di dalam pemerintahannya, silakan jangan dilanjutkan, silakan dilepaskan. Ambil keputusan seperti itu. Termasuk juga ketika akan membangun komunikasi dengan Bu Mega. Dan kalau masyarakat banyak melihat, jadi tertundanya, tidak terlaksananya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega itu ya karena ada bayang-bayang ini. Jadi saatnya bagi Pak Prabowo buktikan dengan cara apa? Lakukan pertemuan dengan Bu Mega, silakan lakukan komunikasi terkait dengan bagaimana untuk memimpin Indonesia ini ke depan, apalagi seperti yang pernah saya katakan bahwa lebih banyak untungnya Pak Prabowo itu membangun komunikasi dengan Bu Mega dibandingkan harus tersandera dengan di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Karena PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di legislatif tentu akan bisa berbuat banyak, memberikan kontribusi banyak untuk pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi saya kira saatnya bagi Pak Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang itu, termasuk juga bagaimana beliau coba melakukan evaluasi lah terkait dengan pemerintahannya, terkait dengan kabinet-kabinetnya. Kalau dianggap menjadi beban, beliau bisa mengkoreksi. Misalnya ada beberapa kementerian yang tadinya dipisah, gabungkan kembali kalau itu menjadi beban di dalam pemerintahannya. Termasuk juga ada menteri-menteri yang dianggap menjadi beban beliau, ya silakan aja lakukan pencopotan, reshuffle, apalagi kalau dianggap ada menteri-menteri yang sifatnya ini hanya menunjukkan melakukan kerja untuk presiden sebelumnya, misalnya ada menteri yang seolah-olah seperti menjadi jubirnya keluarganya Pak Jokowi, lebih condong ke situ, tetapi bagaimana karyanya di dalam pemerintahnya Pak Prabowo belum kelihatan. Jadi silakan lakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga dilarang menteri-menteri yang coba mengklaim hasil-hasil dari pemerintahan sebelumnya, misalnya seperti yang lalu mengklaim ada
rumah yang sudah berhasil dibangun 40.000 dalam tempo hanya sekitar 3 bulan, ini kan tidak mungkin. Akhirnya menjadi cibiran masyarakat. Jadi jangan seperti itu. Jadi diharapkan Pak Prabowo akan mampu mengendalikan para pembantunya supaya mereka tidak bekerja untuk kepentingan masing-masing, hanya untuk membangun popularitas citra diri masing-masing. Apalagi kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan presidensial threshold yang memungkinkan semua partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan pasangan calon presiden wakil presiden, sehingga ya bisa saja masing-masing banyak menteri nanti akan bekerja untuk membangun citra diri, sehingga tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Pak Presiden sebagai visi misi program beliau, karena masing-masing berjalan untuk kepentingan sendiri-sendiri. Oke, perlu adanya sikap tegas dari Presiden Prabowo Subianto ya, Bang Fernando ya, untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, pun juga menjadi salah satu bukti konsolidasi dengan bisa bertemu dengan Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Prabowo Subianto bisa benar-benar melakukan koreksi terhadap para menterinya apabila memang tidak bekerja dengan semestinya. Ini juga hal yang lumrah apabila harus dicopot dan diganti oleh sosok lain yang mungkin lebih kompeten di bidangnya. Satrio Sumantri Brojonegoro Tribuners membuat gaduh ruang publik seusai aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah pegawainya. Meski kasus ini sudah berakhir dengan damai, namun DPR akan tetap memanggil Menteri Satrio atas polemik yang ada. Demonstrasi ini dinilai berpengaruh pada citra baik 100 hari kinerja Prabowo Gibran hingga mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi. Kait polemik yang kemudian ada di Kemendikti-Saintek, sejak Senin lalu ada aksi demonstrasi dan sampai sekarang memang masih menjadi bahasan publik begitu ya Bang. Bagaimana Bang Fernando melihatnya? Iya, seharusnya kan ini tidak terjadi ya. Apalagi kalau kita melihat hasil dari survei Kompas terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat memuaskan karena mencapai 80%. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi di dalam pemerintahannya Pak Prabowo, akhirnya merusak dan mengganggu kinerja dari pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang sifatnya itu internal organisasi kementerian ataupun institusi, seharusnya itu masih menteri. Jangan sampai mengganggu kerja-kerja dari pemerintahnya Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga aksi demonstrasi ataupun aksi para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini kan mengganggu, bagaimanapun juga akan mengganggu kerja Pak Prabowo dan mengganggu konsentrasinya beliau. Jadi sehingga saya sepakat dan saya setuju dan terus mendorong supaya DPR RI memanggil Pak Satrio selaku Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, termasuk saya berharap Pak Prabowo juga akan memanggil beliau dan melakukan evaluasi lah terkait dengan apa yang terjadi, karena ini persoalan internal yang seharusnya tidak muncul ke publik. Artinya ini meskipun hari ini kan terjadwal diagendakan DPR memanggil Menteri Satrio begitu ya Bang Fernando ya, tapi kemudian batal karena memang bersamaan dengan itu Menteri Satrio ini ada agenda bersama dengan Istana begitu. Dengan kabar masalah ini yang dikatakan sudah berakhir damai, meskipun demikian kalau menurut Bang Fernando masih sangat perlu Bang DPR tetap melakukan pendalaman atas perkara yang terjadi di Kemendikti-Saintek ini? Saya berharap bukan cuma DPR yang melakukan pemanggilan terhadap Pak Satrio, jadi saya tetap berharap DPR juga terus melakukan pemanggilan kepada Pak Satrio, menjawabkan ulang terkait dengan pemanggilan beliau, supaya apa? Supaya jelas terkait dengan persoalan-persoalan internal yang terjadi di kementerian yang dipimpin oleh beliau. Termasuk juga Pak Prabowo melakukan pemanggilan, karena begini, ini kan kelihatannya bahwa sangat bisa dilihat bagaimana kemampuan beliau dalam memimpin sebuah institusi. Ini kan diuji dari adanya aksi yang dilakukan oleh ratusan pegawai Kementerian Saintek dan Kementerian Kemendikti-Saintek. Ini kan akhirnya mengganggu kerja di kementerian tersebut, terus kemudian
mengganggu keharmonisan, mengganggu kinerja di kementerian tersebut. Karena mau tidak mau atas kejadian ini keharmonisan dan juga akhirnya ketidaknyamanan itu sudah terbentuk, sudah terjadi di kementerian. Karena kalau kita lihat ternyata kan ini adanya kepribadian dari Pak Satrio yang dianggap kurang bisa mengendalikan diri, terus kemudian dianggap semena-mena. Ini kan akhirnya memicu ketidaknyamanan pegawai akhirnya di kementerian tersebut. Mhm. Evaluasi apa yang kemudian menurut Bang Fernando ini harus dilakukan juga selain di DPR dilakukan pendalaman begitu ya Bang ya, yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo atau dalam hal ini adalah Prabowo sebagai presiden. Apakah kemudian nama Menteri Dikti-Saintek ini bisa dimasukkan dalam daftar menteri-menteri yang seharusnya di reshuffle setelah 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Subianto, Bang? Ya, saya justru berharap sekali Pak Satrio dievaluasi dan dicopot dari posisinya beliau. Karena apa? Karena atas kejadian ini, kembali saya katakan, sudah terjadi ketidaknyamanan dari pegawai di Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Karena kalau kita lihat ya, bagaimana misalnya sampai ketua asosiasi pegawai kementerian tersebut ikut melakukan aksi, terus kemudian ada beberapa yang memiliki posisi ikut melakukan aksi. Ini kan berarti bukan persoalan sepele. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan secara serius oleh Pak Prabowo dan DPR RI yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, mungkin Komisi 10 kalau tidak terjadi perubahan. Jadi supaya dilakukan perubahan terkait dengan kepemimpinan di kementerian tersebut. Karena mau tidak mau ini sudah terganggu lah, kerja-kerja ke depan akhirnya tidak maksimal terkait dengan kementerian tersebut, tugas-tugasnya mengenai pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Akhirnya orang merasa was-was, khawatir karena dianggap perilaku yang semena-mena dari Pak Satrio akhirnya membuat para pegawai di kementerian tersebut menjadi was-was, karena sewaktu-waktu bisa dilakukan semena-mena pencopotan ataupun pemecatan terkait dengan posisinya. Kalau kita amati demonstrasi yang dilakukan pada hari Senin pagi ya, Bang Fernando ya. Ini kan kemudian pada hari Senin malamnya disampaikan dari pihak Kemendikti-Saintek sendiri memang sudah ada pertemuan antara Menteri Satrio dengan sejumlah ASN di sana. Dan belakangan kita tahu bahwa hal itu adalah arahan dari istana begitu ya, dalam hal ini melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Apakah kemudian arahan dari istana ini bisa dibaca bahwa sedianya masalah semacam ini, masalah yang ada di Kemendikti-Saintek ini tidak seharusnya menjadi masalah yang menjadi konsumsi publik dan seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu di internal kementerian, Bang? Ya, makanya tadi ketika awal saya sampaikan bahwa disinilah diuji kemampuan Pak Satrio untuk memimpin sebuah institusi setingkat kementerian kan gitu. Dan ternyata beliau tidak mampu. Jadi mengelola organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan terbukti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi persoalan internal terangkat ke publik, dan ini menjadi perhatian yang serius dari masyarakat kita sampai ada rasa pesimis dari masyarakat. Itu bisa kita baca di media sosial, bagaimana mereka apatis terhadap kepemimpinan beliau. Bagaimana akan mampu membangun pendidikan tinggi sementara dari kepemimpinan terus attitude beliau dianggap seperti itu, karena berdasarkan informasi-informasi yang beredar tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalaupun sudah ada teguran dari Sekretaris Kabinet, ya ini kan berarti menjadi perhatian sebenarnya, perhatian serius dari Pak Prabowo. Saya kira bukan hanya sekedar teguran, bukan hanya sekedar bagaimana mereka bisa menyelesaikan itu di internal sehingga terjadi damai antara pihak-pihak yang
waktu itu yang berdemonstrasi dengan Menteri Pak Satrio. Jadi tetapi saya berharap Pak Prabowo juga terus melakukan evaluasi. Jangan sampai menteri-menteri itu menjadi beban beliau nanti di dalam memimpin Indonesia ini ke depan dalam menjalankan program-programnya. Apalagi masalah pendidikan ini kan salah satu program prioritas beliau. Jadi jangan sampai nanti terganggu, tidak bisa terlaksana dengan baik program-program pendidikan ini di masa pemerintahannya beliau. Jadi saya harap beliau segera melakukan evaluasi supaya jangan sampai ada menteri-menteri yang mengganggu kerja-kerja beliau nantinya, mengganggu konsentrasi beliau, mengganggu ruang publik di masa pemerintahan beliau. Sehingga apa? Sehingga yang seharusnya capaian-capaian untuk keberhasilan, misalnya kalau berdasarkan kepuasan, misalnya nanti bisa melambung sampai ke 90%, akhirnya karena gangguan-gangguan ini ya bisa hanya sekitar 80%. Ini kan sayang, tidak bisa secara maksimal membangun kepuasan masyarakat, terus kemudian berkarya untuk masyarakat. Artinya justru banyak hal yang berkaitan soal polemik yang terjadi di ranah menteri ya, Bang Fernando ya, yang justru membuat citra dari pemerintahan Prabowo Gibran yang harusnya bisa lebih tinggi mendapatkan simpati dan juga kepercayaan publik ini angkanya bisa cenderung akan menjadi turun. Kalau dibiarkan seperti ini, ya bisa saja turun karena bagaimanapun juga ruang publik itu kan diwarnai oleh informasi-informasi yang antara kerja-kerja beliau yang sudah baik dengan informasi-informasi kerja-kerja menterinya, ini kan akan bisa berpengaruh. Jadi ketika ditanyakan kepuasan masyarakat, bisa saja terpengaruh oleh kerja-kerja menteri ini yang mengganggu, sehingga tingkat kepuasannya juga jadi berkurang. Jadi saya berharap sekali Pak Prabowo akan mengambil tindakan di 100 harinya beliau untuk bisa melakukan evaluasi terkait dengan menteri-menterinya, siapa yang coba menjalankan agenda pribadi, siapa yang hanya sekedar melaksanakan tugasnya, tidak melakukan suatu inovasi-inovasi untuk kepentingan memajukan program-program yang beliau tetapkan, menjalankan secara baik. Jadi saya kira itu perlu dilakukan supaya apa? Supaya pemerintahnya Pak Prabowo ini bisa memuaskan masyarakat, bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Seperti apa yang beliau inginkan, berulang kali beliau sampaikan kepada publik ketika ada kesempatan. Kalau Bang Fernando sendiri melihat kepercayaan publik yang bisa dibilang cukup tinggi ya untuk pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari masa kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, seperti apa melihatnya Bang? Karena kan angkanya di 80% sekian begitu ya, yang bahkan ini lebih tinggi juga dari kepercayaan publik terhadap presiden sebelumnya, yaitu di era Pak Jokowi. Melihatnya seperti apa Bang? Saya kira wajar, karena apa? Karena begitu Pak Prabowo dilantik, diangkat sumpahnya sebagai presiden, beliau langsung melakukan kerja-kerja untuk kepentingan masyarakat. Program-program prioritas beliau itu langsung segera dilaksanakan. Misalnya seperti ini, masuk di tahun baru, beliau langsung mengeksekusi untuk uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kemudian ada program kesehatan, cek kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia yang berulang tahun. Ini kan program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan. Jadi beliau sangat memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemimpin yang seperti inilah yang seharusnya selalu hadir dan selalu memimpin Indonesia ke depannya, yang memang betul-betul mengerti harapan masyarakat, betul-betul mau melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bukan hanya sekedar janji. Jadi inilah harapan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Dan saya yakin nanti akan berpengaruh terhadap tingkat pemilih untuk pemilu berikutnya. Karena apa? Mereka melihat bahwa pemimpin yang saat ini mampu dan mau melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan. Oke, menjadi salah satu hal yang positif di era pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga diharapkan tidak ada
kejadian-kejadian atau polemik yang terjadi di kalangan menteri ya, Bang Fernando ya, agar kemudian kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran ini juga semakin tinggi. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan di 100 hari kerja Pak Prabowo begitu ya. Kalau dari pandangan Bang Fernando sendiri, evaluasi apa Bang yang sedianya dilakukan atau mungkin perbaikan apa yang sedianya bisa dilakukan setelah 100 hari nanti masa pemerintahan Prabowo Gibran ini? Iya, saya itu sebenarnya kembali ini ya, berharap Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi Hmm, gitu. Jadi dalam artian apa? Jangan lagi Pak Prabowo itu apa ya, seolah-olah hanya ingin membalas budi, balas jasanya Pak Jokowi yang sudah membantu beliau untuk bisa memenangkan kontestasi di Pilpres yang lalu. Jadi ketika beliau sudah membantu untuk bisa memenangkan kontestasi, kan ada imbal balik yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo dengan mengambil Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden. Jadi saatnya Pak Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Prabowo, sehingga apa? Ketika ada program-program Pak Jokowi yang dianggap menjadi beban beliau di dalam pemerintahannya, silakan jangan dilanjutkan, silakan dilepaskan. Ambil keputusan seperti itu, termasuk juga ketika akan membangun komunikasi dengan Bu Mega. hmm, Kan kalau masyarakat banyak melihat, jadi tertundanya, tidak terlaksananya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega itu ya karena ada bayang-bayang ini. Jadi saatnya bagi Pak Prabowo buktikan dengan cara apa? Lakukan pertemuan dengan Bu Mega, silakan lakukan komunikasi terkait dengan bagaimana untuk memimpin Indonesia ini ke depan, apalagi eh, seperti yang pernah saya katakan bahwa lebih banyak untungnya Pak Prabowo itu membangun komunikasi dengan Bu Mega dibandingkan harus tersandera dengan di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, hmm, karena PDIP, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di legislatif tentu akan bisa berbuat banyak, memberikan kontribusi banyak untuk pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi saya kira saatnya bagi Pak Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang itu, termasuk juga bagaimana beliau coba melakukan evaluasi lah terkait dengan pemerintahannya, terkait dengan kabinet-kabinetnya. hmm, Kalau dia anggap menjadi beban, beliau bisa mengkoreksi. Misalnya ada beberapa kementerian yang tadinya dipisah, gabungkan kembali kalau itu menjadi beban di dalam pemerintahnya. Termasuk juga ada menteri-menteri yang dianggap menjadi beban beliau, ya silakan aja lakukan pencopotan, reshuffle, apalagi kalau dianggap ada menteri-menteri yang sifatnya ini hanya menunjukkan melakukan kerja untuk presiden sebelumnya, hmm. misalnya ada menteri yang seolah-olah seperti menjadi jubirnya keluarganya Pak Jokowi, lebih condong ke situ, tetapi bagaimana karyanya di dalam pemerintahnya Pak Prabowo belum kelihatan. Jadi silakan lakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga dilarang menteri-menteri yang coba mengklaim hasil-hasil dari pemerintahan sebelumnya, misalnya seperti yang lalu mengklaim ada rumah yang sudah berhasil dibangun 40.000 dalam dalam tempo hanya sekitar 3 bulan, ini kan tidak mungkin. Akhirnya menjadi cibiran masyarakat. Jadi jangan seperti itu. Jadi diharapkan Pak Prabowo akan mampu mengendalikan para pembantunya supaya mereka tidak bekerja untuk kepentingan masing-masing, hanya untuk membangun popularitas citra diri masing-masing, apalagi kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan presidensial threshold yang memungkinkan semua partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan pasangan calon presiden wakil presiden, sehingga ya bisa saja masing-masing banyak menteri nanti akan bekerja untuk membangun citra diri, sehingga tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Pak Presiden sebagai visi misi program beliau, karena masing-masing berjalan untuk kepentingan sendiri-sendiri. Hmm. Oke, perlu adanya sikap tegas dari Presiden Prabowo Subianto ya, Ya, Bang Fernando ya, untuk melepaskan diri iya. dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, pun juga menjadi salah satu bukti konsolidasi dengan bisa bertemu dengan Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Prabowo Subianto bisa benar-benar melakukan koreksi terhadap para menterinya apabila memang tidak bekerja dengan semestinya. Ini juga hal yang lumrah apabila harus dicopot dan diganti
diambillah oleh sosok lain yang mungkin lebih kompeten di bidangnya. Satrio Sumantri Brojonegoro Tribuners membuat gaduh ruang publik seusai aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah pegawainya. Meski kasus ini sudah berakhir dengan damai, namun DPR akan tetap memanggil Menteri Satrio atas polemik yang ada. Demonstrasi ini dinilai berpengaruh pada citra baik 100 hari kinerja Prabowo Gibran hingga mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi. Kait polemik yang kemudian ada di Kemendikti-Saintek, sejak Senin lalu ada aksi demonstrasi dan sampai sekarang memang masih menjadi bahasan publik begitu ya Bang. Bagaimana Bang Fernando melihatnya? Iya, seharusnya kan ini tidak terjadi ya. Apalagi kalau kita melihat hasil dari survei Kompas terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat memuaskan karena mencapai 80%. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi di dalam pemerintahannya Pak Prabowo, akhirnya merusak dan mengganggu kinerja dari pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang sifatnya itu internal organisasi kementerian ataupun institusi seharusnya itu masih menteri. Jangan sampai mengganggu kerja-kerja dari pemerintahnya Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga aksi demonstrasi ataupun aksi para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini kan mengganggu, bagaimanapun juga akan mengganggu kerja Pak Prabowo dan mengganggu konsentrasinya beliau. Jadi sehingga saya sepakat dan saya setuju dan terus mendorong supaya DPR RI memanggil Pak Satrio selaku Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, termasuk saya berharap Pak Prabowo juga akan memanggil beliau dan melakukan evaluasi lah terkait dengan apa yang terjadi, karena ini persoalan internal yang seharusnya tidak muncul ke publik. Artinya ini meskipun hari ini kan terjadwal diagendakan DPR memanggil Menteri Satrio begitu ya Bang Fernando ya, tapi kemudian batal karena memang bersamaan dengan itu Menteri Satrio ini ada agenda bersama dengan Istana begitu. Dengan kabar masalah ini yang dikatakan sudah berakhir damai, meskipun demikian kalau menurut Bang Fernando masih sangat perlu Bang DPR tetap melakukan pendalaman atas perkara yang terjadi di Kemendikti-Saintek ini. Saya berharap bukan cuma DPR yang melakukan pemanggilan terhadap Pak Satrio, jadi saya tetap berharap DPR juga terus melakukan pemanggilan kepada Pak Satrio, menjawabkan ulang terkait dengan pemanggilan beliau, supaya apa? Supaya jelas terkait dengan persoalan-persoalan internal yang terjadi di kementerian yang dipimpin oleh beliau. Termasuk juga Pak Prabowo melakukan pemanggilan, karena begini, ini kan kelihatannya bahwa sangat bisa dilihat bagaimana kemampuan beliau dalam memimpin sebuah institusi. Ini kan diuji dari adanya aksi yang dilakukan oleh ratusan pegawai Kementerian Saintek dan Kementerian Kemendikti-Saintek. Ini kan akhirnya mengganggu kerja di kementerian tersebut, terus kemudian mengganggu keharmonisan, mengganggu kinerja di kementerian tersebut. Karena mau tidak mau atas kejadian ini keharmonisan dan juga akhirnya ketidaknyamanan itu sudah terbentuk, sudah terjadi di kementerian. Karena kalau kita lihat ternyata kan ini adanya kepribadian dari Pak Satrio yang dianggap kurang bisa mengendalikan diri, terus kemudian dianggap semena-mena. Ini kan akhirnya memicu ketidaknyamanan pegawai akhirnya di kementerian tersebut. Evaluasi apa yang kemudian menurut Bang Fernando ini harus dilakukan juga selain di DPR dilakukan pendalaman begitu ya Bang ya, yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo atau dalam hal ini adalah Prabowo sebagai presiden. Apakah kemudian nama Menteri Dikti-Saintek ini bisa dimasukkan dalam daftar menteri-menteri yang seharusnya di reshuffle setelah 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Subianto, Bang? Ya, saya justru berharap sekali Pak Satrio dievaluasi dan dicopot dari posisinya beliau. Karena apa? Karena atas kejadian ini, kembali saya katakan, sudah terjadi ketidaknyamanan dari pegawai di Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Karena kalau kita lihat ya,
bagaimana misalnya sampai ketua asosiasi pegawai kementerian tersebut ikut melakukan aksi, terus kemudian ada beberapa yang memiliki posisi ikut melakukan aksi. Ini kan berarti bukan persoalan sepele. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan secara serius oleh Pak Prabowo dan DPR RI yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, mungkin Komisi 10 kalau tidak terjadi perubahan. Jadi supaya dilakukan perubahan terkait dengan kepemimpinan di kementerian tersebut, karena mau tidak mau ini sudah terganggu lah, kerja-kerja ke depan akhirnya tidak maksimal terkait dengan kementerian tersebut, tugas-tugasnya mengenai pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Akhirnya orang merasa was-was, khawatir karena dianggap perilaku yang semena-mena dari Pak Satrio akhirnya membuat para pegawai di kementerian tersebut menjadi was-was, karena sewaktu-waktu bisa dilakukan semena-mena pencopotan ataupun pemecatan terkait dengan posisinya. Kalau kita amati demonstrasi yang dilakukan pada hari Senin pagi ya, Bang Fernando ya. Ini kan kemudian pada hari Senin malamnya disampaikan dari pihak Kemendikbudristek sendiri memang sudah ada pertemuan antara Menteri Satrio dengan sejumlah ASN di sana. Dan belakangan kita tahu bahwa hal itu adalah arahan dari istana begitu ya, dalam hal ini melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Apakah kemudian arahan dari istana ini bisa dibaca bahwa sedianya masalah semacam ini, masalah yang ada di Kemendikbudristek ini tidak seharusnya menjadi masalah yang menjadi konsumsi publik dan seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu di internal kementerian, Bang? Ya, makanya tadi ketika awal saya sampaikan bahwa disinilah diuji kemampuan Pak Satrio untuk memimpin sebuah institusi setingkat kementerian kan gitu. Dan ternyata beliau tidak mampu. Jadi mengelola organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan terbukti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi persoalan internal terangkat ke publik, dan ini menjadi perhatian yang serius dari masyarakat kita sampai ada rasa pesimis dari masyarakat. Itu bisa kita baca di media sosial, bagaimana mereka apatis terhadap kepemimpinan beliau, bagaimana akan mampu membangun pendidikan tinggi sementara dari kepemimpinan terus attitude beliau dianggap seperti itu, karena berdasarkan informasi-informasi yang beredar tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalaupun sudah ada teguran dari Sekretaris Kabinet, ya ini kan berarti menjadi perhatian sebenarnya, perhatian serius dari Pak Prabowo. Saya kira bukan hanya sekedar teguran, bukan hanya sekedar bagaimana mereka bisa menyelesaikan itu di internal sehingga terjadi damai antara pihak-pihak yang waktu itu yang berdemonstrasi dengan Menteri Pak Satrio. Jadi tetapi saya berharap Pak Prabowo juga terus melakukan evaluasi. Jangan sampai menteri-menteri itu menjadi beban beliau nanti di dalam memimpin Indonesia ini ke depan, dalam menjalankan program-programnya. Apalagi masalah pendidikan ini kan salah satu program prioritas beliau. Jadi jangan sampai nanti terganggu, tidak bisa terlaksana dengan baik program-program pendidikan ini di masa pemerintahannya beliau. Jadi saya harap beliau segera melakukan evaluasi supaya jangan sampai ada menteri-menteri yang mengganggu kerja-kerja beliau nantinya, mengganggu konsentrasi beliau, mengganggu ruang publik di masa pemerintahan beliau. Sehingga Sehingga yang seharusnya capaian-capaian untuk keberhasilan, misalnya kalau berdasarkan kepuasan, misalnya nanti bisa melambung sampai ke 90%, akhirnya karena gangguan-gangguan ini ya bisa hanya sekitar 80%. Ini kan sayang, tidak bisa secara maksimal membangun kepuasan masyarakat, terus kemudian berkarya untuk masyarakat. Artinya justru banyak hal yang berkaitan soal polemik yang terjadi di ranah menteri ya, Bang Fernando ya, yang justru membuat citra dari pemerintahan Prabowo Gibran yang harusnya bisa lebih tinggi mendapatkan simpati dan juga kepercayaan publik ini
angkanya bisa cenderung akan menjadi turun. Kalau dibiarkan seperti ini, ya bisa saja turun karena bagaimanapun juga ruang publik itu kan diwarnai oleh informasi-informasi Hmm. yang antara kerja-kerja beliau yang sudah baik dengan informasi-informasi kerja-kerja menterinya ini kan akan bisa berpengaruh. Jadi ketika ditanyakan kepuasan masyarakat bisa saja terpengaruh oleh kerja-kerja menteri ini yang Ya. mengganggu sehingga tingkat kepuasannya juga jadi berkurang. Jadi saya berharap sekali Pak Prabowo akan mengambil tindakan di 100 harinya beliau untuk Hmm. bisa melakukan evaluasi terkait dengan menteri-menterinya, siapa yang coba menjalankan agenda pribadi, siapa yang hanya sekedar melaksanakan tugasnya, tidak melakukan suatu inovasi-inovasi untuk kepentingan memajukan program-program yang beliau tetapkan, menjalankan secara baik. Jadi saya kira itu perlu dilakukan supaya apa? Supaya pemerintahnya Pak Prabowo ini bisa memuaskan masyarakat, bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Seperti apa yang beliau inginkan, berulang kali beliau sampaikan kepada publik ketika ada kesempatan. Mhm. Mhm. Kalau Bang Fernando sendiri melihat kepercayaan publik yang bisa dibilang cukup tinggi ya untuk pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari masa kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini seperti apa melihatnya Bang? Karena kan angkanya di 80% sekian begitu ya, yang bahkan Ya, ini lebih tinggi juga dari kepercayaan publik terhadap presiden sebelumnya yaitu di era ya. Pak Jokowi. Melihatnya seperti apa Bang? Saya kira wajar. Karena apa? Karena begitu Pak Prabowo dilantik, diangkat sumpahnya sebagai presiden, beliau langsung melakukan kerja-kerja untuk kepentingan masyarakat. Program-program prioritas beliau itu langsung segera dilaksanakan. Misalnya seperti ini, masuk di tahun baru, beliau langsung mengeksekusi untuk uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kemudian ada program kesehatan, cek kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia yang berulang tahun. Ini kan program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan. Jadi beliau sangat memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemimpin yang seperti inilah yang seharusnya selalu hadir dan selalu memimpin Indonesia ke depannya, yang memang betul-betul mengerti harapan masyarakat, betul-betul mau melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bukan hanya sekedar janji. Jadi inilah harapan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Dan saya yakin nanti akan berpengaruh terhadap tingkat pemilih untuk pemilu berikutnya. Karena apa? Mereka melihat bahwa pemimpin yang saat ini mampu dan mau melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan. Oke, menjadi salah satu hal yang positif di era pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga diharapkan tidak ada kejadian-kejadian atau polemik yang terjadi di kalangan menteri ya, Bang Fernando ya, agar kemudian kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran ini juga semakin tinggi. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan di 100 hari kerja Pak Prabowo begitu ya. Kalau dari pandangan Bang Fernando sendiri, evaluasi apa Bang yang sedianya dilakukan atau mungkin perbaikan apa yang sedianya bisa dilakukan setelah 100 hari nanti masa pemerintahan Prabowo Gibran ini? Iya, saya itu sebenarnya kembali ini ya, berharap Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Gitu. Jadi dalam artian apa? Jangan lagi Pak Prabowo itu seolah-olah hanya ingin membalas budi, balas jasanya Pak Jokowi yang sudah membantu beliau untuk bisa memenangkan kontestasi di Pilpres yang lalu. Jadi ketika beliau sudah membantu untuk bisa memenangkan kontestasi, kan ada timbal balik yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo dengan mengambil Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Jadi saatnya Pak Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Prabowo. Sehingga apa? Ketika ada program-program Pak Jokowi yang dianggap menjadi beban beliau di dalam pemerintahannya, silakan jangan dilanjutkan, silakan dilepaskan. Ambil keputusan seperti itu, termasuk juga ketika akan membangun komunikasi dengan Bu Mega. Dan kalau masyarakat banyak melihat, jadi tertundanya, tidak terlaksananya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega itu ya karena ada bayang-bayang ini. Jadi saatnya bagi Pak Prabowo buktikan dengan cara apa?
lakukan pertemuan dengan Bu Mega, silakan lakukan komunikasi terkait dengan bagaimana untuk memimpin Indonesia ini ke depan, apalagi seperti yang pernah saya katakan bahwa lebih banyak untungnya Pak Prabowo itu membangun komunikasi dengan Bu Mega dibandingkan harus tersandera dengan di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi, karena PDIP, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di legislatif tentu akan bisa berbuat banyak, memberikan kontribusi banyak untuk pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi saya kira saatnya bagi Pak Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang itu, termasuk juga bagaimana beliau coba melakukan evaluasi lah terkait dengan pemerintahannya, terkait dengan kabinet-kabinetnya. Kalau dianggap menjadi beban, beliau bisa mengkoreksi. Misalnya ada beberapa kementerian yang tadinya dipisah, gabungkan kembali kalau itu menjadi beban di dalam pemerintahnya. Termasuk juga ada menteri-menteri yang dianggap menjadi beban beliau, ya silakan aja lakukan pencopotan, reshuffle, apalagi kalau dianggap ada menteri-menteri yang sifatnya ini hanya menunjukkan melakukan kerja untuk presiden sebelumnya, misalnya ada menteri yang seolah-olah seperti menjadi jubirnya keluarganya Pak Jokowi, lebih condong ke situ, tetapi bagaimana karyanya di dalam pemerintahnya Pak Prabowo belum kelihatan. Jadi silakan lakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga dilarang menteri-menteri yang coba mengklaim hasil-hasil dari pemerintahan sebelumnya, misalnya seperti yang lalu mengklaim ada rumah yang sudah berhasil dibangun 40.000 dalam tempo hanya sekitar 3 bulan, ini kan tidak mungkin, akhirnya menjadi cibiran masyarakat. Jadi jangan seperti itu. Jadi diharapkan Pak Prabowo akan mampu mengendalikan para pembantunya supaya mereka tidak bekerja untuk kepentingan masing-masing, hanya untuk membangun popularitas citra diri masing-masing, apalagi kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan presidensial threshold yang memungkinkan semua partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan pasangan calon presiden, wakil presiden, sehingga ya bisa saja masing-masing banyak menteri nanti akan bekerja untuk membangun citra diri, sehingga tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Pak Presiden sebagai visi misi program beliau, karena masing-masing berjalan untuk kepentingan sendiri-sendiri. Oke, perlu adanya sikap tegas dari Presiden Prabowo Subianto ya, Bang Fernando ya, untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, pun juga menjadi salah satu bukti konsolidasi dengan bisa bertemu dengan Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Prabowo Subianto bisa benar-benar melakukan koreksi terhadap para menterinya apabila memang tidak bekerja dengan semestinya. Ini juga hal yang lumrah apabila harus dicopot dan diganti oleh sosok lain yang mungkin lebih kompeten di bidangnya. Satrio Sumantri Brojonegoro Tribuners membuat gaduh ruang publik seusai aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah pegawainya. Meski kasus ini sudah berakhir dengan damai, namun DPR akan tetap memanggil Menteri Satrio atas polemik yang ada. Demonstrasi ini dinilai berpengaruh pada citra baik 100 hari kinerja Prabowo Gibran hingga mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi. Kait polemik yang kemudian ada di Kemendikti-Saintek, sejak Senin lalu ada aksi demonstrasi dan sampai sekarang memang masih menjadi bahasan publik begitu ya Bang. Bagaimana Bang Fernando melihatnya? Iya, seharusnya kan ini tidak terjadi ya. Apalagi kalau kita melihat hasil dari survei Kompas terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat memuaskan karena mencapai 80%. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi di dalam pemerintahannya Pak Prabowo, akhirnya merusak dan mengganggu kinerja dari pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang sifatnya itu internal organisasi kementerian ataupun institusi, seharusnya itu masih menteri. Jangan sampai mengganggu kerja-kerja dari pemerintahnya Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga aksi demonstrasi ataupun aksi para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini kan mengganggu, bagaimanapun juga akan mengganggu kerja Pak Prabowo dan mengganggu konsentrasinya beliau.
Jadi sehingga saya sepakat dan saya setuju dan terus mendorong supaya DPR RI memanggil Pak Satrio selaku Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, termasuk saya berharap Pak Prabowo juga akan memanggil beliau dan melakukan evaluasi lah terkait dengan apa yang terjadi, karena ini persoalan internal yang seharusnya tidak muncul ke publik. Artinya ini meskipun hari ini kan terjadwal diagendakan DPR memanggil Menteri Satrio begitu ya, Bang Fernando ya, tapi Ya. kemudian batal karena memang bersamaan dengan itu Menteri Satrio ini ada agenda bersama dengan Istana begitu. Dengan kabar masalah ini yang dikatakan sudah berakhir damai, meskipun demikian kalau menurut Bang Fernando masih sangat perlu Bang DPR tetap melakukan pendalaman atas perkara yang terjadi di Kemendikbudristek ini. Saya berharap bukan cuma DPR yang melakukan pemanggilan terhadap Pak Satrio. Jadi saya tetap berharap DPR juga terus melakukan pemanggilan kepada Pak Satrio, menjawabkan ulang terkait dengan pemanggilan beliau, supaya apa? Supaya jelas terkait dengan persoalan-persoalan internal yang terjadi di kementerian yang dipimpin oleh beliau. Termasuk juga Pak Prabowo melakukan pemanggilan, karena begini, ini kan kelihatannya bahwa sangat bisa dilihat bagaimana kemampuan beliau dalam memimpin sebuah institusi. Ini kan diuji dari adanya aksi yang dilakukan oleh ratusan pegawai Kementerian Saintek dan Kementerian Kemendikbudristek. Ini kan akhirnya mengganggu kerja di kementerian tersebut, terus kemudian mengganggu keharmonisan, mengganggu kinerja di kementerian tersebut, karena mau tidak mau atas kejadian ini keharmonisan dan juga akhirnya ketidaknyamanan itu sudah terbentuk, sudah terjadi di kementerian. Karena kalau kita lihat ternyata kan ini adanya kepribadian dari Pak Satrio yang dianggap kurang bisa mengendalikan diri, terus kemudian dianggap semena-mena. Ini kan akhirnya memicu ketidaknyamanan pegawai akhirnya di kementerian tersebut. Evaluasi apa yang kemudian menurut Bang Fernando ini harus dilakukan juga selain di DPR dilakukan pendalaman begitu ya Bang ya, yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo atau dalam hal ini adalah Prabowo sebagai presiden. Apakah kemudian nama Menteri Dikti-Saintek ini bisa dimasukkan dalam daftar menteri-menteri yang seharusnya di reshuffle setelah 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Subianto, Bang? Ya, saya justru berharap sekali Pak Satrio dievaluasi dan dicopot dari posisinya beliau. Karena apa? Karena atas kejadian ini, kembali saya katakan, sudah terjadi ketidaknyamanan dari pegawai di Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Karena kalau kita lihat ya, bagaimana misalnya sampai ketua asosiasi pegawai kementerian tersebut ikut melakukan aksi, terus kemudian ada beberapa yang memiliki posisi ikut melakukan aksi. Ini kan berarti bukan persoalan sepele. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan secara serius oleh Pak Prabowo dan DPR RI yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, mungkin Komisi 10 kalau tidak terjadi perubahan. Jadi supaya dilakukan perubahan terkait dengan kepemimpinan di kementerian tersebut, karena mau tidak mau ini sudah terganggu lah, kerja-kerja ke depan akhirnya tidak maksimal terkait dengan kementerian tersebut, tugas-tugasnya mengenai pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Akhirnya orang merasa was-was, khawatir karena dianggap perilaku yang semena-mena dari Pak Satrio akhirnya membuat para pegawai di kementerian tersebut menjadi was-was, karena sewaktu-waktu bisa dilakukan semena-mena pencopotan ataupun pemecatan terkait dengan posisinya.
Kalau kita amati demonstrasi yang dilakukan pada hari Senin pagi ya, Bang Fernando ya. Ya. Ini kan kemudian pada hari Senin malamnya disampaikan dari pihak Kemendikbudristek sendiri memang sudah ada pertemuan antara Menteri Satrio dengan sejumlah ASN di sana. Dan belakangan kita tahu bahwa hal itu adalah arahan dari istana begitu ya, dalam hal ini melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Apakah kemudian arahan dari istana ini bisa dibaca bahwa sedianya masalah semacam ini, masalah yang ada di Kemendikbudristek ini tidak seharusnya menjadi masalah yang menjadi konsumsi publik dan seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu di internal kementerian, Bang? Ya, makanya tadi ketika awal saya sampaikan bahwa disinilah diuji kemampuan Pak Satrio untuk memimpin sebuah institusi setingkat kementerian kan gitu. Dan ternyata beliau tidak mampu. Jadi mengelola organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan terbukti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi persoalan internal terangkat ke publik, dan ini menjadi perhatian yang serius dari masyarakat kita sampai ada rasa pesimis dari masyarakat. Itu bisa kita baca di media sosial, bagaimana mereka apatis terhadap kepemimpinan beliau, bagaimana akan mampu membangun pendidikan tinggi sementara dari kepemimpinan terus attitude beliau dianggap seperti itu, karena berdasarkan informasi-informasi yang beredar tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalaupun sudah ada teguran dari Sekretaris Kabinet, ya ini kan berarti menjadi perhatian sebenarnya, perhatian serius dari Pak Prabowo. Saya kira bukan hanya sekedar teguran, bukan hanya sekedar bagaimana mereka bisa menyelesaikan itu di internal sehingga terjadi damai antara pihak-pihak yang waktu itu yang berdemonstrasi dengan Menteri Pak Satrio. Jadi tetapi saya berharap Pak Prabowo juga terus melakukan evaluasi. Jangan sampai menteri-menteri itu menjadi beban beliau nanti di dalam memimpin Indonesia ini ke depan dalam menjalankan program-programnya. Apalagi masalah pendidikan ini kan salah satu program prioritas beliau. Jadi jangan sampai nanti terganggu, tidak bisa terlaksana dengan baik program-program pendidikan ini di masa pemerintahannya beliau. Jadi saya harap beliau segera melakukan evaluasi supaya jangan sampai ada menteri-menteri yang mengganggu kerja-kerja beliau nantinya, mengganggu konsentrasi beliau, mengganggu ruang publik di masa pemerintahan beliau. Sehingga Sehingga yang seharusnya capaian-capaian untuk keberhasilan, misalnya kalau berdasarkan kepuasan, misalnya nanti bisa melambung sampai ke 90%, akhirnya karena gangguan-gangguan ini ya bisa hanya sekitar 80%. Ini kan sayang, tidak bisa secara maksimal membangun kepuasan masyarakat, terus kemudian berkarya untuk masyarakat. Artinya justru banyak hal yang berkaitan soal polemik yang terjadi di ranah menteri ya, Bang Fernando ya, yang justru membuat citra dari pemerintahan Prabowo Gibran yang harusnya bisa lebih tinggi mendapatkan simpati dan juga kepercayaan publik ini angkanya bisa cenderung akan menjadi turun. Kalau dibiarkan seperti ini, ya bisa saja turun, karena bagaimanapun juga ruang publik itu kan diwarnai oleh informasi-informasi yang antara kerja-kerja beliau yang sudah baik dengan informasi-informasi kerja-kerja menterinya, ini kan akan bisa berpengaruh. Jadi ketika ditanyakan kepuasan masyarakat, bisa saja terpengaruh oleh kerja-kerja menteri ini yang mengganggu, sehingga tingkat kepuasannya juga jadi berkurang. Jadi saya berharap sekali Pak Prabowo akan mengambil tindakan di 100 harinya beliau untuk bisa melakukan evaluasi terkait dengan menteri-menterinya, siapa yang coba menjalankan agenda pribadi, siapa yang hanya sekedar melaksanakan tugasnya, tidak melakukan suatu inovasi-inovasi untuk kepentingan memajukan program-program yang beliau tetapkan, menjalankan secara baik. Jadi saya kira itu perlu dilakukan supaya supaya pemerintahnya Pak Prabowo ini bisa memuaskan masyarakat, bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia.
seperti apa yang beliau inginkan, berulang kali beliau sampaikan kepada publik ketika ada kesempatan. Mhm. Mhm. Kalau Bang Fernando sendiri melihat kepercayaan publik yang bisa dibilang cukup tinggi ya untuk pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari masa kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, seperti apa melihatnya Bang? Karena kan angkanya di 80% sekian begitu ya, yang bahkan Ya, ini lebih tinggi juga dari kepercayaan publik terhadap presiden sebelumnya, yaitu di era ya. Pak Jokowi. Melihatnya seperti apa Bang? Saya kira wajar. Karena apa? Karena begitu Pak Prabowo dilantik, diangkat sumpahnya sebagai presiden, beliau langsung melakukan kerja-kerja untuk kepentingan masyarakat. Program-program prioritas beliau itu langsung segera dilaksanakan. Misalnya seperti ini, masuk di tahun baru, beliau langsung mengeksekusi untuk uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kemudian ada program kesehatan, cek kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia yang berulang tahun. Ini kan program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan. Jadi beliau sangat memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemimpin yang seperti inilah yang seharusnya selalu hadir dan selalu memimpin Indonesia ke depannya, yang memang betul-betul mengerti harapan masyarakat, betul-betul mau melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bukan hanya sekedar janji. Jadi inilah harapan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Dan saya yakin nanti akan berpengaruh terhadap tingkat pemilih untuk pemilu berikutnya. Karena apa? Mereka melihat bahwa pemimpin yang saat ini mampu dan mau melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan. Oke, menjadi salah satu hal yang positif di era pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga diharapkan tidak ada kejadian-kejadian atau polemik yang terjadi di kalangan menteri ya, Bang Fernando ya, agar kemudian kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran ini juga semakin tinggi. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan di 100 hari kerja Pak Prabowo begitu ya. Kalau dari pandangan Bang Fernando sendiri, evaluasi apa Bang yang sedianya dilakukan atau mungkin perbaikan apa yang sedianya bisa dilakukan setelah 100 hari nanti masa pemerintahan Prabowo Gibran ini? Iya, saya itu sebenarnya kembali ini ya, berharap Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi, gitu. Jadi dalam artian apa? Jangan lagi Pak Prabowo itu seolah-olah hanya ingin membalas budi, balas jasanya Pak Jokowi yang sudah membantu beliau untuk bisa memenangkan kontestasi di Pilpres yang lalu. Jadi ketika beliau sudah membantu untuk bisa memenangkan kontestasi, kan ada imbal balik yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo dengan mengambil Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Jadi saatnya Pak Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Prabowo. Sehingga apa? Ketika ada program-program Pak Jokowi yang dianggap menjadi beban beliau di dalam pemerintahannya, silakan jangan dilanjutkan, silakan dilepaskan. Ambil keputusan seperti itu, termasuk juga ketika akan membangun komunikasi dengan Bu Mega. Dan kalau masyarakat banyak melihat, jadi tertundanya, tidak terlaksananya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega itu ya karena ada bayang-bayang ini. Jadi saatnya bagi Pak Prabowo buktikan dengan cara apa? Lakukan pertemuan dengan Bu Mega, silakan lakukan komunikasi terkait dengan bagaimana untuk memimpin Indonesia ini ke depan, apalagi seperti yang pernah saya katakan bahwa lebih banyak untungnya Pak Prabowo itu membangun komunikasi dengan Bu Mega dibandingkan harus tersandera dengan di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Karena PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di legislatif tentu akan bisa berbuat banyak, memberikan kontribusi banyak untuk pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi saya kira saatnya bagi Pak Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang itu, termasuk juga bagaimana beliau coba melakukan evaluasi lah terkait dengan pemerintahannya, terkait dengan kabinet-kabinetnya. Kalau dianggap menjadi beban, beliau bisa mengkoreksi. Misalnya ada beberapa kementerian yang tadinya dipisah, gabungkan kembali kalau itu menjadi beban di dalam pemerintahnya. Termasuk juga ada menteri-menteri yang dianggap menjadi beban beliau, ya silakan aja lakukan pencopotan, reshuffle, apalagi kalau dianggap ada menteri-menteri yang sifatnya ini hanya menunjukkan melakukan kerja untuk
presiden sebelumnya, misalnya ada menteri yang seolah-olah seperti menjadi jubirnya keluarganya Pak Jokowi, lebih condong ke situ. Tetapi bagaimana karyanya di dalam pemerintahnya Pak Prabowo belum kelihatan. Jadi silakan lakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga dilarang menteri-menteri yang coba mengklaim hasil-hasil dari pemerintahan sebelumnya, misalnya seperti yang lalu mengklaim ada rumah yang sudah berhasil dibangun 40.000 dalam tempo hanya sekitar 3 bulan. Ini kan tidak mungkin. Akhirnya menjadi cibiran masyarakat. Jadi jangan seperti itu. Jadi diharapkan Pak Prabowo akan mampu mengendalikan para pembantunya supaya mereka tidak bekerja untuk kepentingan masing-masing, hanya untuk membangun popularitas citra diri masing-masing. Apalagi kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan presidensial threshold yang memungkinkan semua partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan pasangan calon presiden wakil presiden, sehingga ya bisa saja masing-masing banyak menteri nanti akan bekerja untuk membangun citra diri, sehingga tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Pak Presiden sebagai visi misi program beliau, karena masing-masing berjalan untuk kepentingan sendiri-sendiri. Oke, perlu adanya sikap tegas dari Presiden Prabowo Subianto ya, Bang Fernando ya, untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, pun juga menjadi salah satu bukti konsolidasi dengan bisa bertemu dengan Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Prabowo Subianto bisa benar-benar melakukan koreksi terhadap para menterinya apabila memang tidak bekerja dengan semestinya. Ini juga hal yang lumrah apabila harus dicopot dan diganti oleh sosok lain yang mungkin lebih kompeten di bidangnya. Satrio Sumantri Brojonegoro Tribuners membuat gaduh ruang publik seusai aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah pegawainya. Meski kasus ini sudah berakhir dengan damai, namun DPR akan tetap memanggil Menteri Satrio atas polemik yang ada. Demonstrasi ini dinilai berpengaruh pada citra baik 100 hari kinerja Prabowo Gibran hingga mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi. Kait polemik yang kemudian ada di Kemendikti-Saintek, sejak Senin lalu ada aksi demonstrasi dan sampai sekarang memang masih menjadi bahasan publik begitu ya Bang. Bagaimana Bang Fernando melihatnya? Iya, seharusnya kan ini tidak terjadi ya. Apalagi kalau kita melihat hasil dari survei Kompas terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat memuaskan karena mencapai 80%. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi di dalam pemerintahannya Pak Prabowo, akhirnya merusak dan mengganggu kinerja dari pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang sifatnya itu internal organisasi kementerian ataupun institusi, seharusnya masih menteri. Jangan sampai mengganggu kerja-kerja dari pemerintahnya Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga aksi demonstrasi ataupun aksi para pegawai Kementerian Pendidikan